Tentu program, visi dan misi dari seluruh para calon ini, khususnya pada saya, baru bisa berhasil kalau para voters DPD tingkat 2 dan tingkat 1 dapat memilih sesuai kata hati, dapat memilih sesuai objektivitas untuk kejayaan Partai Golkar ke depan. Tentu peran serta bagi seluruh kader ini untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama, bergandengan tangan, dengan tidak menjelekkan para kader, dengan tidak menjelekkan para kontestan. Kita bersatu padu, menyingkirkan faksi-faksi yang ada, bersatu padu, bahwa setelah tanggal 18 Mei, seluruhnya adalah kader Partai Golkar. Kita satukan dalam kejayaan Partai Golkar menuju Indonesia maju. Lahir dari pergerakan kepemimpinan dan tumbuh menjadi pelopor pembaruan partai. Muda, kreatif, energik, dan visioner. Santun tutur sapa, serta inovatif dalam berkarya. Kepemimpinan berbalut visi misi nyata dan mampu merangkul semua yang ada. Politik yang harus kita ciptakan untuk ke depan adalah politik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sesuai dalam trilogi pembangunan, bahwa bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan untuk tujuan kepada stabilitas ekonomi dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kedua, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan poin yang ketiga, bagaimana stabilitas ekonomi untuk mencapai suatu investasi pergerakan ekonomi yang berlandasan kepada hukum sebagai panglima, dan politik yang dalam hal ini Partai Golkar berperan aktif dalam politik menciptakan kondisi rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga investasi bisa masuk dan politik itu bisa berkembang sesuai azas-azas yang kita anuti bersama dalam ideologi Partai Golkar. Pak Haji, ada masalah nih. Ya. Masyarakat menganggap tindakannya demokratis, padahal sejatinya merusak nilai demokrasi. Contoh, demo rusuh. Padahal tanah sudah berubah jadi pabrik, pabriknya di demo, lalu jadi pengangguran. Tawaran apa yang Bapak berikan untuk mengatasi itu? Dalam hal demo pabrik karena masalah tanah, tentu harus kita lihat. Kita harus melihat ini secara jernih, fakta hukumnya seperti apa. Apakah proses pembebasan lahan itu sesuai mekanisme dan prosedur hukum? Kalau sudah sesuai, apakah proses penggantiannya sudah sesuai dengan hukum? Kemudian apabila itu, apakah pelaksanaan eksekusinya sudah sesuai dengan hukum? Tentu aparatur pemerintah sebagai pelayan daripada good corporate governance harus melihat apakah peruntukan lahan itu memang diperuntukkan untuk investasi, apakah untuk perumahan, apakah untuk sebagai wilayah untuk rekreasi. Yang peruntukannya harus dilakukan secara objektif, transparan dan berkeadilan oleh aparatur pemerintah. Ada satu fakta menarik, partai itu penting, tapi bagi sebagian orang kurang menarik. Bagaimana untuk mengubah paradigma itu? Partai itu adalah ideologi daripada perjuangan. Tentu untuk merubah paradigma itu, Partai Golkar harus terdepan melakukan pendidikan, pengkaderan, dan pelatihan sesuai mekanisme partai, sesuai aturan perundang-undangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya niatkan untuk maju di dalam kompetisi calon ketua umum Partai Golkar merupakan niat untuk menjalankan ibadah saya. Hairun nas anfa'hum linnas. Saya niatkan ini sebagai ibadah untuk memenangkan dan mencurahkan daya pikiran saya kepada Partai Golkar. Bagaimana Partai Golkar saya membuat ini secara bermartabat, secara modern, mempunyai imajinasi, dengan memberikan suatu misi, yaitu melakukan pendidikan dan pengkaderan kepada seluruh kader-kader partai. Ya, bagaimana menyiapkan kader-kader ini secara dini sehingga kita membentuk pengurusan-pengurusan itu untuk mengantisipasi konstelasi politik di tahun 2017, di tahun 2018 dan di tahun 2019 untuk memenangkan Partai Golkar. Terakhir, bagaimana kita melakukan program-program visi dan misi ini. Tentu dalam hal pendanaan kita akan lakukan secara gotong royong
dengan bersama-sama untuk memajukan Partai Golkar. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, saya akhiri. Mudah-mudahan saya sebagai pelayan dan pengayom bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir sebagai generasi emas, generasi peraih masa depan. Hanya restu dan dukungan yang akan membawa pembaruan. Mewujudkan Partai Golkar yang modern, bermartabat, demokratis, militan dan inovatif. Muhammad Aji Samsudin untuk Partai Golkar.